Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Kalau bisa sambil kita supaya berparak supaya terdengar. Ini apa, volumenya belum diputer ya. Saya putar dulu volumenya di sini, volumenya supaya menyaring. Yang saya hormati pengasuh Panti Asuhan Budi Harapan, kawan-kawan dari gabungan mahasiswa pecinta alam ya. Di sini gabungan semua, alhamdulillah bisa berkumpul, serta anak-anakku, adik-adikku ya, dari Panti Asuhan Budi Harapan. Pertama-tama saya berbicara di sini bukan berarti saya yang paling tahu, saya yang paling alim, enggak ya. Bisa jadi ada di antara kawan-kawan atau mungkin ada yang jauh lebih berhak dari saya, yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih soleh dari saya. Jadi intinya ini sekedar sharing, sekedar berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bisa kita amalkan bersama-sama. Dan alhamdulillah kita sudah kembali memasuki bulan suci Ramadan. Ini Ustaz ya. Bisa. Baik. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya, di mana amal ibadah itu dilipat gandakan. Karena hidup ini hanyalah kumpulan desahan napas ya. Banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ada ibadah sekali seumur hidup, haji, umrah. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, saum Ramadan. Ada ibadah bulanan, ya, saum pertengahan bulan. Ada ibadah mingguan, salat Jumat atau saum sunnah ya. Ada ibadah harian, salat 5 waktu dengan kendalinya itu salat sunnah. Ada duha, tahajud, witir, ngaji Quran. Ada juga ibadah setiap hari, setiap desah napas, setiap waktu, setiap detik. Bahkan saat ini pun bisa kita lakukan. Apa itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana ma'abdi zakarani wa taharakat bisabata." Aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya itu taharakat ya, menyebut nama Allah. Nah, ini adalah ibadah setiap detik, setiap desah napas, setiap waktu yang bisa kita lakukan. Entah itu berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan apapun, kecuali kalau dalam kamar mandi. Makanya hikmahnya ketika di kamar mandi kita keluar itu kita berucap ghufranak, memohon ampun. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang kita lewati yang tidak bisa kita lakukan untuk berzikir. Itu hikmahnya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Bahkan ini disebut sebagai bulan Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis keutamaan Al-Quran. Salah satunya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja yang membaca kitab suci Al-Quran ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan.
satu kebaikannya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bahkan alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun, walamin harfun, wa mim harfun. Tapi alif itu sudah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, bayangkan jika kita baca Quran, apalagi di bulan Ramadan, itu berapa huruf? Ditambah ganjaran lipatan kebaikan yang luar biasa. Ya, kalau alif lam mim saja, alif satu huruf dikali 10 kebaikan, bahkan bulan Ramadan berlipat-lipat. Bayangkan kalau kita baca satu ayat, atau mungkin satu lembar, atau mungkin satu juz sehari, itu luar biasa. Nah, jadi hari ini kita berbagi metode ya, bagaimana caranya menjadi ahli Quran. Jadi kita tata caranya seperti apa, semacam metode, karena Quran ini luar biasa. Itu adalah way of life kita. Bahkan Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Dua perkara yang jikalau kita pegang dua ini, selama-lamanya kita tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu way of life, pedoman hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari cara kita bermuamalah seperti apa, berinteraksi seperti apa, mencintai lawan jenis seperti apa, menikah seperti apa, teratur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Dan kalau kita pakai dua itu, ya sunnah Rasulullah dan Quran, selama-lamanya kita tidak akan pernah tersesat ya. Nah, jadi kita fokus ke Al-Quran dulu, apalagi di bulan Ramadan. Ada metode yang, atau mungkin tata cara bagaimana kita menjadi ahli Quran. Tadi sudah saya sampaikan keutamaan hadis membaca Quran ya, dimana satu huruf puluhan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa hatam Quran di bulan Ramadan 30 juz? Ada caranya. Mungkin kalau kita lihat berat nih, padahal nggak berat, asal kita tahu metodenya ya. Metodenya adalah, kan Quran itu satu juz itu 10 lembar. 10 lembar. Sholat 5 waktu, ada 5 kali. Jikalau kita rutinkan sholat subuh 2 lembar, baca Quran ya, baca saja. Sholat subuh 2 lembar, sholat yuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar, total 10 lembar, total 1 juz sehari. 1 bulan 30 hari di bulan Ramadan, artinya kita bisa baca Quran hatam 30 juz. Kita bayangkan tadi keutamaan hadis tadi ya, puluhan kebaikan, berapa dosa-dosa kita yang akan dihapuskan dengan kebaikan itu. Jadi kita pakai metode itu. Kalau metode seperti itu, insya Allah tidak berat. 2 lembar itu paling sekitar 10 menit, nggak lama ya. Kita WhatsAppan mungkin berjam-jam ya, atau mungkin nge-YouTube berjam-jam. 10 menit aja tuh singkat saja ya, 2 lembar. Kalau masih terasa berat, sebelum subuh selembar, setelah subuh selembar, 2 lembar. Sebelum zuhur selembar, setelah zuhur selembar, dan seterusnya. Ya minimal kita berazam, kita bertekad Ramadan ini minimal 1 kali hatam Quran 30 juz membaca. Nah, jadi yang pertama metodenya membaca Quran di bulan Ramadan hatam 30 juz. Awalnya oke lah agak berat, tapi jadikan menjadi sebuah pembiasaan seperti roda yang berputar. Lambat laun kita akan terbiasa. Sampai-sampai kita ada semacam pengingat diri itu. Oh belum nih, subuh belum baca Quran. Pasti kita akan membaca Quran karena sudah terbiasa berputar-putar seperti itu, jadi kebiasaan. Nah, itu membaca Quran. Yang kedua, menghafal. Menghafal itu ada juga metodenya. Metodenya adalah
Oke, sebelum metode, terkadang kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang dia menghafal sekali baca langsung hafal. Ada orang yang dia membaca hafal, paginya hafal, sorenya hilang. Ya, banyak tuh, mungkin di antara kita ya. Saya pun juga gitu. Pagi hafal, siang hilang ada. Ada juga yang sulit banget sekali menghafal, berkali gak hafal-hafal. Nah, tapi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya. Karena kita tidak melihat hasil, kita melihat proses. Kembali tadi hadis Rasulullah tadi kan, falahu bihasanah, satu huruf itu diganjar 10 kebaikan ya. Satu huruf. Ketika kita baca Quran, menghafal, kemudian hilang, menghafal lagi, kemudian hilang. Hikmahnya jangan berputus asa. Siapa tahu itu adalah strategi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita 100 misal, kita membaca Quran per huruf kan, kebaikan berkurang. Kalau kita hafal barangkali kurang murajaah, hilang lagi, hafal lagi, dibaca lagi, makin turun. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan yang merasa agak sulit menghafal, jangan merasa berputus asa. Bisa jadi itu hikmah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak yang di masa lalu. Makanya diulang-ulang menghafal Quran itu. Karena kita tidak melihat hasil, kita melihat prosesnya. Semakin sering murajaah, semakin banyak kelipatan kebaikan yang kita dapatkan. Metode menghafal Quran, memang kita punya metode masing-masing. Tapi terkadang banyak juga masyarakat yang tidak pernah menghafal surah Yasin tapi hafal. Kenapa kira-kira? Oh, ada pengajian mungkin baca surah Yasin ya kan? Ada mungkin arisan baca surah Yasin, ada mungkin kumpul keluarga baca surah. Nggak pernah menghafal tapi hafal karena keseringan. Berulang-ulang jadi hafal ya. Nah, metode menghafal itu bisa dengan cara membaca berulang-ulang ya, membaca berulang-ulang. Misalkan surah Al-Mulk ayat pertama kan, tabarakallazi, ulang aja sampai 20 kali, nggak usah menghafal, baca tapi 20 kali diulang, tabarakallazi, tabarakallazi, tabarakallazi. Akhirnya melengket di kepala, jadi hafal. Kita ngulang-ulang baca itu, berapa lagi kebaikan puluhan tadi, lipatan kebaikan yang kita dapatkan. Nah, itu metode ya. Ada yang membaca seperti itu. Ada juga yang dengan cara murojaahnya itu dipakai ketika sholat sunnah. Misalkan menghafal surah Al-Mulk ayat pertama, nanti hafalannya dipakai ketika sholat sunnah supaya makin melengketkan di kepala hafalannya. Intinya kalau hilang hafalan, jangan berputus asa. Artinya ini strategi Allah untuk membuat kita semakin banyak mendapatkan kebaikan dengan cara mengulang-ulang bacaan tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian tadi membaca, mudah-mudahan bisa khatam 30 juz 1 bulan ya, menghafal. Kemudian belajar tafsir. Belajar tafsir ini mungkin dengan cara 1 ayat 1 hari. Apa artinya? Pelajari tafsirnya. Nah, kalau di dalam dunia perkuliahan, bisalah misalkan materi tentang kepemimpinan, kumpulkan ayat-ayat tentang kepemimpinan. Nah, sekarang kan mudah dengan sistem digital, sistem komputerisasi, menggoogle ya. Zaman dulu mungkin ulama-ulama kita ngumpulin kitab untuk mencari ayat-ayat tentang sedekah, tentang rezeki, kumpulin kitab. Sekarang kan kita tinggal klik aja, insya Allah sudah terpetakan. Misalkan ayat tentang sedekah, hadis tentang sedekah ya, mana kasat sadaqatum min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nanti cari lagi ayat Quran yang berhubungan dengan sedekah. Misalkan surah Al-Mulk ayat ke-15, wa qulum min rizqihi,
dan makanan sebagian rezeki tentang sedekah tuh dikumpulkan, mudah sekarang terpetakan ya. Nah, baik, jadi itu jadi membaca, menghafal, kemudian juga mempelajari tafsir. Metodenya simple ya, simple secara teoritis, tapi bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan ya. Nah nanti terkadang ada kegiatan kita kan yang misalkan ada yang kuliah, tadi kan terpetakan metodenya habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar. Ternyata di kampus seharian nih jadi zuhur sampai asar 4 lembar tahutang nih. Nah kita bulan Ramadan ini ada malam-malam yang mulia, Lailatul Qadar ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan malam mulia itu? Simple metodenya ya, setiap malam aja ibadah pasti dapat. Atau paling tidak ya, sediakan waktu salat sunnah 2 rakaat barang minimal, pasti dapat, ganjarannya luar biasa. Meskipun ada beberapa ulama yang menafsirkan di 10 malam terakhir, tapi ya kita pakai metode lah tiap malam, dari ya minimal 2 rakaat lah salat sunnah. Tarawih kan pasti lewat kan 2 rakaat gitu kan. Nah kita pasti akan mendapatkan kemuliaannya itu ya. Dan hutang Quran tadi, hutang metode misalkan nih seharian di kampus 4 lembar atau hutang nih, maksimalkan potensinya setelah sahur atau mungkin sebelum tidur ya, karena malam luar biasa. Kita seperti dibiasakan untuk bangun malam ya bulan Ramadan ini, menghidupkan malam. Makanya kalau ada naran perempuan tuh Laila ya, artinya anu kan perempuan malam tuh. Tapi perempuan yang menghidupkan malam dengan ibadah ya. Nah tadi baca Quran itu luar biasa ya, ini bulan Quran, metodenya tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian tadi juga zikir. Zikir itu adalah ibadah setiap waktu. Bahkan tadi dalam diskusi ana ma'abdi zakarani wa harakat bisapata. Ada metode zikir yang bisa kita praktekkan. Ya. Misalkan ya memang lebih bersemangat jikalau kita pakai alat ya, tasbih sebagai pengingat. Tapi ada metode yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ada yang dia punya target misalnya, misalkan zikir subhanallah alhamdulillah 1000 kali, nah pakai tasbih kan kadang-kadang, atau mungkin salawat 1000 kali. Jadi metode yang pertama memang dengan hitungan, kalau belum tercapai belum selesai itu mengisi waktu. Nah itu metode yang pertama itu dengan target hitung-hitungan berapa. Metode kedua bisa juga kita dalam perjalanan, misal dari rumah ke kampus seperempat jam misal ya, maka dari rumah ke kampus tuh kita pakai zikir sampai ke kampus tuh. Artinya tidak pakai hitung-hitungan tapi lewat jarak ya. Kena lampu merah bertambah lagi itu hitungannya kan. Sampai di itu. Nah itu intinya sekecil apapun kontak dengan Allah, sekecil apapun. Bahkan saya intinya metode ya, misalnya mau cari makanan untuk buka puasa, kada hendak antre ya, sambil di jalan sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan kada antre. Nah itu pun sekecil itu pun kita kontak. Lampu merah nih, kita berkendaraan lampu merah hendak sampai nih, kita doa, ya Allah hijau aja. Jadi ketika kita lewat hanya habak. Nah sekecil itu pun kita kontak batin ya dengan Allah, sekecil apapun. Makanya kan zikir itu adalah ibadah setiap desah napas. Karena kan kita hidup ini berapa tahun? Kawan-kawan mahasiswa mungkin sudah belasan tahun ya, atau mungkin 20 tahun ya. Saya sudah 35 sekarang. 35 ya. Kawan adik-adik mungkin sekolah masih 10 ya, rata-rata ya. Karena hidup di dunia ini
kita tuh lebih condong dipakai untuk tidur, hitung-hitungan ya. Kalau 24 jam, tidur 8 jam. Tidur 8 jam ya. Kemudian hidup ini kita mengerjakan hal-hal mubah berapa jam? Kadang main handphone sampai 6 jam. 6 jam sampai 8 jam main handphone aja tuh. Ya. Anggap saja usia kita tuh 40 tahun ya. Separuh tuh guring aja tuh. 40 tahun, 20 tahun tidur, 20 tahun hidup. 20 tahun hidup ini kira-kira mubah itu berapa jam? Bisa jadi dalam 20 tahun sisa ini 10 tahun tuh dipakai untuk hal-hal mubah, nonton TV, main handphone ya, nongkrong, macam-macam ya. Sisa 10 tahun. Dalam 10 tahun sisa ini berapa yang kita untuk pakai ibadah? Berapa yang kita pakai untuk dosa? Barangkali 7 tahun dosa, 3 tahun ibadah. Kalau ini dihisap, 15 jelas tuh bahaya ya. Udah kemana ketahuan tuh. Jadi kalau usia sekarang saya 35 tahun sekarang ya, paling hidup tuh berapa tahun? Sisanya guring, separuh umur tuh guring gitu. Nah, Ramadan ini adalah momentum kita untuk melipat gandakan kekurangan-kekurangan kita tadi, kelemahan-kelemahan tadi. Makanya kan metode tadi baca Quran 1 juz sehari itu mudah-mudahan bisa kita terapkan, karena ganjaran amalannya luar biasa. Zikir juga ya, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, saya ulang pelan-pelan ya supaya bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini saya pun pribadi juga bisa mempraktekkan, karena ketika saya menyampaikan itu sebenarnya pendengar pertama itu adalah telinga saya sendiri, karena lisan saya tuh yang paling dekat adalah telinga saya sendiri. Ketika menyampaikan seperti bercermin kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan bisa juga. Nah, yang pertama kita bertekad 1 bulan Ramadan hatam 30 juz baca Quran. Caranya bagaimana? Tadi setiap habis salat 5 waktu masing-masing 2 lembar. Artinya 1 hari 10 lembar, 1 juz. 2 lembar itu paling seperempat jam kayak sahabat ya. Saya tuh biasa kan habis sholat maghrib tuh kan mahadang tarawih itu 2 lembar sebelum ke isya atau tarawih kan, 2 lembar paling sekitar 10 menit, nggak sampai. Itu ringan benar, kadang alih ya. Kali 10 lembar kan 5 waktu 1 juz sehari, 1 bulan kita tekadkan, maka hatam 30 juz. Berapa amal ibadah kekurangan-kekurangan kita dulu kita ganti di sini. Maka ini momentum, dan tidak semua orang bisa mendapatkan momen ini. Nah, baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa kita praktekkan ya, dan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.